Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dewi Cahya bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Sakinah. Tentunya pada kesempatan kali ini banyak hal yang akan kita bahas terkait bagaimana keimanan kita, bagaimana meningkatkan rasa syukur dan meneladani sikap-sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesuai dengan kondisi saat ini di mana kita nanti akan menyongsong Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita mengangkat tema yakni memetik hikmah Isra Mi'raj bersama narasumber kita, keluarga besar dari Salimah Kabupaten Kediri. Ya, di samping saya sudah ada salah satu anggotanya yakni Ustadzah Lita Nurmulandari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadzah Lita? Alhamdulillah sehat selalu. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Sebenarnya hari ini kita ada dua ya. Iya. Ditemani sama Bunda Ani, cuman karena masih dalam perjalanan dengan keadaan cuaca memang beberapa tempat masih hujan deras ya. Jadi ini belum bisa menemani pemirsa di saat ini. Kita akan berbagi terlebih dulu bersama Ustadzah Lita. Pada kesempatan kali ini Ustadzah, kita kali ini mengangkat tema tentang memetik Isra Mi'raj. Namun sebelum nanti kita bahas lebih banyak apa sih sebenarnya Isra Mi'raj, perjalanan apa dan bagaimana yang harus kita teladani. Sebelumnya monggo disampaikan mukadimah terlebih dulu. Ya, Mbak Dewi. Terima kasih banyak Mbak Dewi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa KSTV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di sore hari yang insya Allah penuh berkah ini. Ketika hujan turun, insya Allah berkah Allah sedang turun. Banyak-banyaklah berdoa. Di hari ke berapa ini Mbak Dewi ya? Ke-18 bulan Rajab ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Sudah pertengahan lebih bulan Rajab kita lalui. Dan itu artinya kita akan segera bertemu dengan bulan Sya'ban, kemudian bertemu juga dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan serta kesehatan kepada kita, sehingga keberkahan di bulan Rajab ini kita dapatkan, keberkahan di bulan Sya'ban kita dapatkan, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan serta bisa bertemu dengan Ramadan, insyaallah. Amin ya. Baik, salawat serta salam kita aturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penuntun umat, pembawa risalah yang senantiasa merindukan kita sebagai umatnya, yang senantiasa mencintai kita. Semoga kita kelak di akhirat kelak termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatnya di hari ketika tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di bulan Rajab ini sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk bisa memetik pelajaran apa gitu ya, sampai Allah menjadikan bulan Rajab ini termasuk di antara bulan haram, di antara bulan yang penuh dengan kemuliaan begitu ya. Pasti ada hikmah di dalamnya, pasti ada makna-makna yang mendalam gitu ya, sehingga Allah menjadikan bulan ini sebagai salah satu bulan yang mulia sebelum bulan Ramadan begitu. Di dalam bulan Rajab ada sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan begitu ya, sebuah peristiwa yang merupakan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau diperjalankan dari sebuah tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat cepat begitu ya. Dalam hitungan manusia, perjalanan itu sangat tidak logis gitu ya, ditempuh dalam waktu yang sangat cepat itu sangat tidak logis, tetapi Allah punya kekuasaan dan nyatanya Rasulullah SAW mengalami itu yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj begitu ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi
peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sehingga Allah berkenan memperjalankan Rasulullah begitu ya, dengan perjalanan yang istimewa dan luar biasa ini. Diawali dengan kejadian-kejadian yang beruntun dari yang dialami Rasulullah, di mana beliau mengalami kesedihan yang luar biasa, pemirsa, atas meninggalnya dua orang terkasih dalam waktu yang berdekatan begitu ya, yang diawali dengan sakitnya Abu Thalib, paman beliau yang sangat sangat menjadi pelindung begitu ya, sangat menjadi pelindung, sangat menyayangi beliau begitu ya. Beliau meninggal ketika itu Rasulullah dalam kondisi sedang membutuhkan banyak dukungan gitu. Sebagaimana diketahui, Abu Thalib adalah paman yang meskipun belum masuk Islam, tetapi beliau sudah seperti ayah kandung sendiri. Beliau yang mengasuh Rasulullah, kemudian beliau yang membesarkan Rasulullah, juga melindungi Rasulullah, bahkan sampai ketika Rasulullah menjalankan dakwahnya meskipun paman beliau ini belum masuk Islam. Ketika itu Rasulullah membutuhkan dukungan yang sangat besar begitu ya, dan bahkan Abu Thalib dan beserta kabilahnya ini, beliau menggerakkan kabilahnya untuk membantu Rasulullah hingga ketika pemboikotan terjadi gitu ya, sampai ikut Mbak Dewi. Jadi ketika Rasulullah diboikot selama 3 tahun di tempat pengasingan begitu ya oleh kaum kafir Quraisy, beliau turut serta gitu ya. Itu menunjukkan betapa beliau sangat menyayangi Rasulullah, sangat menjaga Rasulullah begitu ya, sangat melindungi Rasulullah. Dan ketika itu beliau jatuh sakit dalam peristiwa-peristiwa yang banyak pedungan itu. Pada suatu saat beliau jatuh sakit, dan betapa sedihnya Rasulullah ketika mendapati beliau hendak meninggal begitu ya. Bukan hanya kesedihan karena duka yang akan ditinggalkan, tetapi kesedihan karena beliau belum masuk Islam sampai dengan akhir hayatnya gitu ya. Itu sebuah kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah, dan ternyata Allah berkehendak untuk memanggil beliau dalam kondisi seperti itu. Belum lama berselang begitu, Abu Thalib meninggal, kesedihan Rasulullah seperti itu. Beberapa hari kemudian didapati Bunda Khadijah, istri beliau yang mulia ini, juga mengalami sakit gitu ya. Beliau sakit, kemudian pandangannya pucat begitu, meskipun masih sangat mendukung dakwah Rasulullah. Kalau Bunda Khadijah ini dukungannya juga luar biasa, tetapi beliau masuk Islam begitu ya. Bahkan dukungan itu tidak hanya berupa tenaga, tidak hanya berupa secara moral begitu ya, tetapi juga dukungan harta. Sebagaimana diketahui, beliau adalah orang yang kaya raya, menikahi Rasulullah dan bersedia untuk mentasarufkan hartanya itu di jalan Allah untuk membantu dakwah Rasulullah. Ketika itu didapati Bunda Khadijah sakit gitu ya. Dan selang beberapa hari dari meninggalnya Abu Thalib, Bunda Khadijah pun wafat juga. Betapa sedihnya begitu ya, ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, orang-orang yang sangat mendukung, orang-orang yang sangat menguatkan, menjaga dan melindungi beliau selama dakwahnya, dalam kondisi yang memang Rasulullah sangat masih membutuhkan gitu. Nah, dalam kesedihan itulah Allah berkenan untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah begitu ya. Dipiknikkan istilahnya ya, tetapi ini bukan piknik biasa. Allah berkenan untuk menghibur Rasulullah dengan sebuah perjalanan yang merupakan mukjizat yang tidak dialami oleh satu manusia pun gitu ya. Mukjizat yang hanya diberikan kepada Rasulullah, yaitu satu perjalanan di sebuah malam dari Masjidil Haram, dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Yerusalem atau Palestina. Kemudian Allah sambung dengan perjalanan menuju ke langit yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj gitu ya. Perjalanan Isra mulai dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, kemudian disambung dengan Mi'raj atau naik tangga menuju ke langit, bertemu dengan para nabi dan mendapati kekuasaan-kekuasaan Allah, sehingga sampai dengan beliau menerima perintah sholat itu gitu.
Oke, ya. luar biasa sekali ini ya Iya. pemirsa ya. Nah, itu tadi sebagian daripada cerita perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya di dalam sini itu banyak sekali terkandung hikmah-hikmahnya, juga keteladanan-keteladanan yang patut kita teladani dari perjalanan beliau yang luar biasa sekali. Nah, pemirsa, Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami seperti biasanya di jalur interaktif kita 0354694488, atau Anda bisa berkirim pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp di nomor 085 745 345 759. Oke, sembari menunggu Anda bergabung, mungkin Anda juga punya beberapa pertanyaan yang di luar dari tema kita. Insya Allah nanti Ustazah Lita akan berusaha menjawab dengan baik ya dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, baik Ustazah Lita, dari perjalanan-perjalanan ini tadi secara garis besar kita melihat bagaimana kesedihan Rasulullah yang luar biasa sekali ya. Oke, dari peristiwa yang melatar belakangi selain kesedihan itu tadi, apakah ada hal-hal lain yang Rasulullah itu dapatkan yang dalam artinya dalam akan melakukan perjalanan ini? Iya, Mbak Dewi, jelas begitu ya. Ini satu perjalanan panjang yang sangat berkesan begitu ya bagi Rasulullah, di mana beliau mendapati banyak hal yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya. Dari mulai perjalanan di Mekah menuju ke Baitul Maqdis itu Rasulullah istilahnya itu naik ya, naik buruk gitu ya, naik. Lebih mudahnya kita untuk memahaminya naik ya, entah seperti apa kondisinya, yang pasti memang Rasulullah bertemu dengan buruk dan dibawa ke Baitul Maqdis begitu ya. Di sana kendaraan buruk ini kalau dihitung dengan kendaraan zaman sekarang begitu ya, itu seperti kilat, lap gitu ya, kecepatannya 4.000 cahaya gitu ya. Wow, kalau sangat cepat sekali ya. Kalau misal dijadikan kendaraan itu sampai 300.000 km per detik. Wow. Dan itu sangat mustahil. Mustahil. Iya, begitu ya. Saking cepatnya. 100 km aja sih. Iya. Sangat mustahil begitu ya. Jadi, dari awal perjalanannya saja sudah sangat istimewa begitu ya. Lap begitu ya kalau kita menyebutnya ya, kalau harga diri maklap gitu ya. Kemudian sampai di Baitul Maqdis itu beliau berkesempatan begitu ya untuk mengimami beberapa nabi, diantaranya Nabi Musa, Nabi Ibrahim begitu ya, dan Nabi Isa, mengimami sholat di Baitul Maqdis gitu ya. Luar biasa kan ya, beliau nabi terakhir tetapi berkesempatan untuk mengimami para nabi yang telah terdahulu begitu ya. Nah, di Baitul Maqdis itu beliau setelah mengimami sholat itu beliau mendapatkan dua tawaran gitu ya, dua minuman begitu ya, yang berupa minuman susu dan khamar gitu ya. Rasulullah diminta untuk memilih oleh Jibril begitu ya, dan beliau memilih susu gitu ya, minuman susu begitu. Jibril mengatakan, kau benar begitu ya, andaikan engkau memilih khamar maka umatmu akan rusak begitu ya, istilahnya begitu. Ini redaksinya kurang lebih seperti itu. Kemudian melanjutkan perjalanannya itu naik begitu ya, Mi'raj, atau Mi'raj itu artinya tangga gitu ya, tangga menuju ke langit, bukan hanya langit dunia seperti yang kita lihat, tetapi juga langit Sabtuju begitu ya, istilahnya itu langit Sabtuju begitu sampai ke Arsy. Di sana Rasulullah di langit pertama bertemu dengan Nabi, di langit kedua bertemu dengan Nabi, di langit ketiga dan seterusnya itu bertemu dengan beberapa Nabi yang Allah pilih untuk menyambut gitu ya, disambut begitu ya. Sampai akhirnya beliau sampai di langit paling atas dan bertemu dengan kekuasaan Allah begitu ya. Beliau menerima perintah sholat 50 waktu Muhammad begitu ya. Kemudian beliau turun ketemu dengan Nabi Musa, gak akan kuat kamu Muhammad, cobalah minta keringanan gitu ya. Terus beberapa kali Rasulullah naik begitu ya. Kemudian sampai diputuskan perintah sholat itu sampai 5 kali saja dalam sehari. Itu sudah menjadi standarnya gitu, istilahnya standarnya umat Rasulullah itu kuatnya segitu gitu ya. Kemudian turun begitu, beliau ditunjukkan ketika datang sampai sampai ke
langit Sabtuju itu pun ditunjukkan kekuasaan Allah, bertemu dengan ruangnya malaikat, melihat surga, neraka, begitu Mbak Dewi ya, melihat hal-hal yang gaib yang selama ini beliau sampaikan, yang hanya berupa kisah begitu ya di dalam Al-Quran. Beliau merujuk dari Al-Quran, itu beliau melihat langsung, diperlihatkan langsung oleh Allah, jadi langsung nyata begitu Mbak Dewi ya. Kemudian dalam perjalanan itu Rasulullah mendapatkan banyak sekali ibrah begitu ya, banyak sekali pelajaran begitu, sampai beliau selesai dari perjalanan itu, kemudian beliau pulang itu masih dalam satu waktu itu, satu malam gitu ya. Dan beliau pun ini menyampaikan kepada kaumnya. Yang pertama diceritakan itu, diceritani ya, yang pertama dikasih tahu itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, aku mengadakan perjalanan seperti ini Abu Bakar, bagaimana menurutmu begitu? Maaf, bukan Abu Bakar ya, kepada kaumnya, kemudian kaumnya itu tanya kepada Abu Bakar begitu ya, maaf. Lalu Abu Bakar menjawab ketika ditanya, Muhammad bilang dia habis melakukan perjalanan semalam ke sana dan ke sana, apakah engkau percaya? Abu Bakar menjawab, kalau dia yang mengatakan, bahkan lebih dari itu, aku pun percaya. Umat Islam juga percaya begitu. Ini menunjukkan sebuah keimanan yang luar biasa. Tidak semudah itu kita bisa mempercaya sebuah perjalanan yang kalau di logika dengan akal Tidak manusia mungkin. tidak mungkin. Mana bisa kita percaya tanpa keimanan? Iya, seperti betul itu. sekali. Iya. Dan lalu apakah seluruh umat daripada Nabi Muhammad yang bertanya kepada Abu Bakar ini benar-benar meyakini akan perjalanan Nabi besar Muhammad SAW? Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan selepas beberapa pariwara berikut ini.